Kami dari kelompok 1 kelas Indralaya yang akan memaparkan materi yang berjudul karbohidrat. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Rahim Dwi Melinda dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Dan saya Yeni Fitriana dari Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Saya Dian dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Perkenalkan, nama saya Diana Sri Ayumela dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Nusa Cendana. Tujuan pembelajaran kali ini adalah mahasiswa mampu mengkaji implikasi karbohidrat dalam kehidupan sehari-hari. Karbohidrat merupakan makromolekul atau polimer polihidroksi aldehid atau aldosa atau polihidroksi keton atau ketosa dan turunannya atau senyawa yang bila dihidrolisa akan menghasilkan salah satu atau kedua komponen tersebut. Senyawa karbohidrat menyumbangkan 70-80% sumber energi untuk aktivitas manusia. Konsumsi rata-rata karbohidrat dalam makanan sekitar 65% dan energi yang dihasilkan dari metabolisme seluler karbohidrat tersebut akan digunakan untuk metabolisme biomolekul lainnya seperti protein, lemak, dan asam nukleat. Selain itu, lebih dari 90% komponen penyusun tumbuhan kering adalah karbohidrat. Secara umum, karbohidrat merupakan senyawa polihidroksi aldehid atau polihidroksi keton dan derivatnya dalam bentuk unit tunggal yang sederhana maupun unit kompleks. Pada tumbuhan, glukosa disintesis dari karbon dioksida dan air melalui proses fotosintesis dan disimpan dalam bentuk pati atau selulosa. Hewan mensintesis karbohidrat dari lipid, gliserol, dan asam amino. Akan tetapi, derivat karbohidrat yang digunakan diambil dari tanaman. Glukosa bisa diabsorpsi langsung dalam aliran darah dan gula bentuk lain akan diubah menjadi glukosa dalam liver sehingga glukosa merupakan jenis karbohidrat yang penting. Sebagai sumber utama energi pada mamalia, glukosa dapat disintesis menjadi glikogen sebagai cadangan makanan, ribosa dan deoksiribosa pada asam nukleat, galaktosa pada laktosa susu, glikolipid dan kombinasi dengan protein atau glikoprotein dan proteoglikan. Sifat umum yang dimiliki oleh karbohidrat. Yang pertama, karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi utama untuk tubuh. Yang kedua, selain itu, karbohidrat juga disimpan sebagai cadangan makanan baik di hati maupun di jaringan otot. Yang ketiga, gula ribosa dan deoksiribosa adalah pembentuk struktural dari materi genetik yaitu RNA dan DNA. Yang keempat, polisakarida seperti selulosa adalah unsur utama dalam struktur dinding sel bakteri dan juga tanaman. Yang kelima, karbohidrat terhubung dengan protein dan lipid yang berperan penting dalam interaksi sel. Dan yang keenam, karbohidrat adalah senyawa organik yang terdiri dari rantai karbon yang memiliki gugus karbonil sebagai aldehid dan keton dan mengandung banyak gugus hidroksil. Struktur kimia karbohidrat. Karbohidrat merupakan persenyawaan antara karbon, hidrogen, dan oksigen yang terbentuk di alam dengan rumus umum CH2O. Berdasarkan jumlah monomer pembentuk suatu karbohidrat, maka dapat dibagi atas 3 golongan besar yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Nasi putih adalah sumber karbohidrat utama yang menjadi makanan pokok di banyak negara, terutama Indonesia. Dalam satu porsi nasi putih, seukuran mangkok, terdapat 180 gram. Setidaknya terkandung 50 gram karbohidrat. Meski kadarnya tinggi, karbohidrat dalam nasi putih lebih banyak daripada dari gula dan pati ketimbang serat.
Hal ini tentu harus menjadi perhatian bagi penderita diabetes dalam mengatur porsi nasi putih yang akan dikonsumsi. Selain karbohidrat, nutrisi lain yang terkandung dalam nasi putih antara lain vitamin B1, B2, B3, B16, protein, zat besi, fosfor, selenium, mangan, dan magnesium. Singkong adalah salah satu jenis umbi-umbian yang mengandung karbohidrat. Beberapa daerah di Indonesia menjadikan singkong sebagai makanan pokok. Singkong mengandung pati resistan dalam jumlah yang cukup tinggi. Pati resistan termasuk ke dalam jenis serat tidak larut yang kaya akan selulosa. Setiap 100 gram singkong mengandung 38 karbohidrat. Karenanya, singkong menjadi sumber energi yang baik bagi tubuh yang akan menjalani aktivitas fisik berat. Aktivitas fisik akan menguras glikogen, bentuk glukosa yang disimpan sebagai cadangan energi. Ketika makan singkong, karbohidrat akan diubah menjadi glukosa, kemudian diubah lagi menjadi glikogen dan disimpan di dalam otot. Sagu merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia di bagian timur, terutama di Papua dan Maluku. Bahan makanan ini diperoleh dari pengolahan batang pohon jenis palem tropis atau Metroxylon sagu dan memiliki nutrisi yang baik bagi tubuh. Hal ini dikarenakan kandungan nutrisi dalam sagu relatif lengkap. Di dalam sagu terdapat karbohidrat dalam jumlah yang cukup banyak. Selain itu, bahan ini juga memiliki protein, vitamin, dan mineral, meski jumlahnya tidak banyak. Dalam 100 gram sagu, terdapat 94 gram karbohidrat. Kalori yang dihasilkan 100 gram sagu adalah sebanyak 355 kalori. Meski mengandung lemak, karoten, dan asam askorbat, namun jumlahnya sangat sedikit sehingga seringkali diabaikan. Fungsi karbohidrat. Selain sebagai sumber energi, karbohidrat juga berfungsi sebagai cadangan makanan, pemberi rasa manis pada makanan, membantu pengeluaran dengan cara mengatur peristaltik usus, penghemat protein karena bila karbohidrat makanan terpenuhi, protein terutama akan digunakan sebagai zat pembangun. Karbohidrat juga berfungsi sebagai pengatur metabolisme lemak karena karbohidrat mampu mencegah oksidasi lemak yang tidak sempurna. Yang pertama, uji Molis. Uji Molis adalah uji kimia kualitatif untuk mengetahui adanya karbohidrat. Uji Molis dinamai sesuai penemunya, yaitu Hans Molis, seorang ahli botani dari Australia. Uji ini didasari oleh reaksi dehidrasi karbohidrat oleh asam sulfat membentuk cincin kultural yang berwarna ungu. Reaksi positif ditandai dengan munculnya cincin ungu di permukaan antara lapisan asam dan lapisan sampel. Yang kedua, uji iodin. Uji iodin digunakan untuk memisahkan amilum atau pati yang terkandung dalam larutan. Reaksi positifnya ditandai dengan adanya perubahan warna menjadi biru. Warna biru yang dihasilkan diperkirakan adalah hasil dari ikatan kompleks antara amilum dengan iodin. Sewaktu amilum yang telah ditetesi iodin kemudian dipanaskan, warna yang dihasilkan sebagai hasil dari reaksi yang positif akan menghilang, dan sewaktu didinginkan warna biru akan muncul kembali. Yang ketiga, uji Benedict. Uji Benedict adalah uji kimia untuk mengetahui kandungan gula atau karbohidrat pereduksi. Gula pereduksi meliputi semua jenis monosakarida dan beberapa disakarida seperti laktosa dan maltosa. Gula pereduksi adalah gula yang mengalami reaksi hidrolisis dan bisa diurai menjadi sedikitnya 2 buah monosakarida. Karakteristiknya tidak bisa larut atau bereaksi secara langsung dengan Benedict, contohnya semua golongan monosakarida. Sedangkan gula non-pereduksi, struktur gulanya berbentuk siklik yang berarti bahwa hemiasetal dan hemiketalnya tidak berada dalam kesetimbangannya, contohnya fruktosa dan sukrosa. Yang keempat, uji Beaufort. Uji Beaufort adalah uji untuk membedakan monosakarida dan disakarida dengan mengontrol kondisi pH serta waktu pemanasan. Prinsipnya, berdasarkan reduksi CO2+ menjadi CO+,
Regen berfoet mengandung senyawa tembaga asetat. Yang kelima, uji Seliwanov. Uji Seliwanov adalah sebuah uji kimia yang membedakan gula aldosa dan ketosa. Ketosa dibedakan dari aldosa via gugus fungsi keton atau aldehida gula tersebut. Jika gula tersebut mempunyai gugus keton, ia adalah ketosa. Sebaliknya, jika ia mengandung gugus aldehida, ia adalah aldosa. Uji ini didasarkan pada fakta bahwa ketika dipanaskan, ketosa lebih cepat terdehidrasi daripada aldosa. Sekian video